Apa itu sakramen? Kita sering membicarakan mengenai sakramen, kalau ditanya mungkin kebingungan bagaimana menjawab itu sakramen. Secara sederhana, sakramen adalah sarana dan tanda yang menghasilkan keselamatan. Sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum, yang artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang kudus, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Oleh karena itu, sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah yang diberikan kepada manusia. Di dalam dokumen gereja Sacrosanctum Concilium nomor 59, sakramen itu harus meliputi beberapa hal. Yang pertama, sakramen itu menguduskan manusia. Kalau tidak menguduskan bukan sakramen. Yang kedua itu adalah membangun tubuh Kristus. Jadi di situ ada komunitas, paguyuban umat beriman. Lalu yang ketiga adalah di situ ada perayaan ibadah yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi saya ulangi lagi, sakramen adalah tanda dan sarana yang menghasilkan keselamatan dari Allah kepada manusia. Di dalam gereja Katolik kita mengenal atau mempunyai 7 sakramen. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, kita menyebutnya komuni pertama untuk pertama kalinya, sakramen krisma atau penguatan, kemudian sakramen tobat, rekonsiliasi ya, atau pengakuan dosa, kemudian sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci, sakramen perkawinan, dan sakramen imamat. Itu cara umum. Kita bisa mengelompokkan lagi di dalam 3 sakramen inisiasi, yaitu ketika seseorang masuk menjadi Katolik ada kelengkapan untuk masuk. Inisiasi itu ada sakramen baptis, kemudian ekaristi, dan krisma. Yang kedua, gereja juga memberikan penyembuhan secara rohani bagi jiwa-jiwa melalui sakramen tobat dan pengurapan orang sakit. Dan yang terakhir, kalau kita mengelompokkan sakramen yang sifatnya adalah panggilan, yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Dari situ kita juga bisa melihat pengelompokan yang lain. Sakramen yang boleh diterimakan 1 kali di dalam hidup adalah sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen imamat. Lalu Anda akan bertanya, lalu perkawinan bagaimana? Di dalam gereja Katolik, orang menikah sekali seumur hidup, tapi jika salah satu pihak itu meninggal, ya seseorang itu yang masih hidup bisa menikah lagi. Makanya diterima bisa jadi tidak cuma hanya sekali, namun persentase kenyataannya memang lebih sedikit. Itu kurang lebih mengenai jumlah sakramen, kemudian pengelompokannya, dan juga fungsinya. Sakramen di dalam gereja Katolik mempunyai 3 aspek. Yang pertama, sakramen itu harus mempunyai aspek antropologis. Yang kedua, aspek kristologis, dan yang ketiga aspek eklesiologis. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama, aspek antropologis, bahwa sakramen yang kita laksanakan itu ada tanda-tanda, simbol-simbol yang digunakan manusia, yaitu dari sisi kemanusiaan kita. Kita kan tidak mungkin menggunakan tanda-tanda yang absurd, tidak jelas apa-apa. Kita menggunakan tanda yang mudah dimengerti dan disimbolkan pada budaya tertentu. Oleh karena itu, di dalam setiap pelaksanaan sakramen ada yang namanya forma dan materia. Forma itu kata-kata, ya. Materi itu bentuk
materialnya. Formanya misalnya adalah kata-kata dalam sakramen baptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata-katanya seperti itu, ya. Atau di dalam sakramen tobat, ya, atas nama Kristus, atas nama gereja, aku mengampuni engkau dari segala dosamu. Ini kata-katanya harus ada, ya. Oleh karena itu misalnya dalam pembaptisan, kalau aku membaptis engkau dalam Roh Kudus, secara sakramental ini tidak sah, ya. Harus forma yang diminta oleh gereja. Ini bagian pertama, forma ya. Kemudian yang kedua adalah materia atau materi yang digunakan di dalam pembaptisan. Misalnya materinya adalah air yang dituangkan, atau mungkin orang ditenggelamkan di dalam air, menggunakan air. Di dalam pengurapan orang sakit misalnya menggunakan minyak, ya. Ketika orang menerima sakramen pengurapan orang sakit akan ditandai dengan minyak itu pada dahi dan kedua telapak tangan. Ada materinya, ya. Kemudian kalau kita membahas pada bagian aspek yang kedua, aspek kristologis, artinya apa? Semua itu bersumber dari Kristus, yaitu dari semua sakramen. Kristus adalah sakramen dasar. Karena Kristus hadir ke dunia membawa keselamatan, Kristus sendiri yang menjadi keselamatan itu. Yang kedua, lalu yang ketiga, aspek eklesiologis berhubungan dengan gereja. Gereja melaksanakan tanda dan sarana keselamatan itu atas perintah Kristus. Jadi kalau ada yang bilang sakramen itu tidak ada dasarnya, ada. Contohnya, ketika orang dibaptis, Yesus pernah mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapa yang memerintahkan? Kristus. Ya. Gereja melakukan atas perintah Kristus. Atau misalnya sakramen pengakuan dosa, itu dasarnya adalah perintah Kristus kepada Petrus, apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah aspek eklesiologis. Jadi dalam konteks ini tidak ada sakramen di luar gereja. Gereja yang adalah persekutuan orang beriman, ya, yang beriman kepada Kristus dibimbing oleh Roh Kudus menuju kerajaan surga. Dalam sakramen ini gereja menyimbolkan kesatuan mesra antara Allah dan seluruh umat manusia. Tiga aspek tadi, aspek antropologis, aspek kristologis, dan eklesiologis. Kurang lebih itu aspek-aspek yang harus ada di dalam sakramen gereja Katolik. Adik-adik, rekan-rekan muda, ibu bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah belajar sedikit mengingat kembali hal-hal yang berkaitan dengan sakramen. Apa itu sakramen, kemudian jenis-jenis sakramen dengan pengelompokannya, kemudian aspek-aspek yang harus ada di dalam sakramen itu. Semoga kita bisa semakin memperdalam iman kita melalui pengertian atau pemahaman iman mengenai sakramen itu, ya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Anda semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Anda semuanya juga menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah. Tuhan memberkati.